Karena doktrin itu diajarkan untuk militer. Dan itu dilakukan. Nggak ada, hati-hati ya. Makanya antara pengamat militer sama pelaku militer itu beda. Kalau saya ini pengamat dan pelaku. Kalian tanya apa saja lah tentang doktrin. Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Yang tidak dia miliki, dia tidak paham doktrin. Karena doktrin itu diajarkan untuk militer. Dan itu dilakukan. Ya, dilakukan di militer. Itu doktrinnya, apa yang menjadi tugas, itu yang dilatihkan. Apa yang dilatihkan itu diuji. Dan dievaluasi untuk mengecek apa? Kesiapsiagaan. Saya, jabatan saya itu sampai 8 tahun. Saya duduk di situ. Perwira pembantu utama, staf operasi. Di bidang apa? Kesiapsiagaan TNI. Kalau Mabes TNI itu namanya kesiapsiagaan. Tapi kalau Mabes Angkatan, siapsat, kesiapan satuan. Makanya kalau kepala staf itu tidak bisa merintah untuk operasi. Itu sebabnya di bahunya kan hijau itu, nggak merah. Yang bisa menggunakan kekuatan itu hanya TNI. Mabes TNI. Mabes TNI terdiri dari 3 angkatan. Jadi mohon maaf ya, Bu Koni, dia bolehlah. Kita akui dia mendalami sekali masalah pengamatan militer. Tapi doktrin nggak pernah. Kapan dia dilatih? Nggak ada. Hati-hati ya. Makanya antara pengamat militer sama pelaku militer itu beda. Kalau saya ini pengamat dan pelaku. Kalian tanya apa saja lah tentang doktrin. Bahkan Pancasila itu sebenarnya doktrin itu. Ajaran. Apa sih doktrin? Doktrin itu ajaran yang diajarkan. Ajaran apa? Yang berisi prinsip-prinsip. Ajas-ajas yang sudah diyakini kebenarannya. Saya sampai sekarang masih hafal itu. Untuk apa? Sudah diyakini kebenarannya, sudah diuji. Diuji dengan apa? Tinta darah. Untuk apa? Penggunaan kekuatan dan kemampuan. Nah sekarang doktrin pertahanan. Saya kira doktrin pertahanan itu hanya tumpukan aja, tumpukan buku, tapi nggak pernah diaplikasikan. Ya. Contoh, pertahanan itu harus disusun secara mendalam. Itu doktrinnya. Ya, yang kedua, harus menembak lebih awal. Yang ketiga, harus saling bantu. Yang keempat, ya, pertahanan itu harus disusun secara keliling. Ngerti nggak menjabarkan itu? Itu digunakan untuk apa? Proses pengambilan keputusan. Dicek dulu apakah pertahanannya, tata ruang pertahanan sudah disusun secara mendalam nggak? Itu bukan hanya disusun secara mendalam, tapi senjatanya pun harus disusun. Senjata yang bisa mampu sekian kilometer, kemudian senjata yang mampu sekian kilometer, sampai kepada apa? Low level, dari high level, medium level sampai low level. Sudah ada nggak senjata kita? Tolong. Nah, yang begini-begini kan nggak ngerti. Disusun secara mendalam ke atas, disusun juga secara mendalam, secara horizontal. Bayangkan, kita belum sempat. Mana? Pernah nggak latihan kita? Yang tergabung. Ya, latihan gabungan namanya. Gabungan itu ketiga angkatan terlibat. Itu gabungan antara ketiga angkatan. Tapi ada lagi gabungan paduan. Paduan dengan siapa? Dengan rakyat setempat. Dengan instansi lainnya. Emangnya kalau terjadi perang, yang bapak-bapak kira apa? Bagaimana korban itu bisa diselamatkan? Satu, bagaimana kalau banyak korban? Katakan dia korban pertempuran, rumah sakit mana yang mampu? Nggak mungkin dibebankan kepada TNI aja, sementara pasukan-pasukan militer mengobati di medan tempur. Tapi mereka yang dievakuasi. Nggak usah tanyalah sekarang,
untuk nangani orang yang kena serangan virus saja rumah sakit nggak mampu. Coba lihat, sudah siap kita ini, bangsa ini dibangun pakai apa nggak ngerti. Jadi tolong, saya agak keras ngomong karena sudah habis di kepala saya ini apa yang mau dikeluarkan. Belum lagi pertahanan itu harus tersamar. Belum pertahanan itu harus satu komando. Loh, hafal saya. Kenapa saya hafal luar kepala? Bahkan mengimplementasikannya juga saya tahu. Tetapi apakah mau para pemimpin ini mau mendengar? Kelemahan pemimpin kita ini tidak mau mendengar. Apalagi kalau yang ngomong itu, aduh, siapa sih itu Jenderal Tobing itu? Ya, pangkatnya cuma bintang 1 kok. Kalian dengarkan aja tuh yang bintang 4. Saya bukan apa, bukan berarti bintang 4 nggak ada yang kaliber juga. Banyak. Tapi mereka daripada ribut ngurusin negara ini kan, ngapain lah. Saya udah tua, diam, lebih bagus enak bermain dengan anak cucu. Ya kan? Nah ini, jadi kalau masalah pengamat, iya. Tetapi mampu nggak menerapkan doktrin? Itu tadi Pak Tambah, tadi udah bertanya, berapa lama kita menyiapkan kontingensi? Saya udah katakan, saya sekolah di Inggris, mereka menyiapkan rencana kontingensi itu 2 tahun. Dan itu 2 tahun pun harus dievaluasi. Dievaluasi siapa? Setiap pertama itu setiap bulan dievaluasi. Apakah rencana kontingensi ini masih valid apa tidak? Dan 2 tahun itu, waduh, pemikir-pemikirnya luar biasa. Jadi contoh saya beritahu. Aduh, ini lawan kita sudah berubah ini. Kemampuan kekuatannya sudah berubah. Senjatanya sudah berubah. Sehingga pada saat menyusun rencana kontingensi, rencana kampanye itu, ya harus berubah. Karena teknologi begitu cepatnya berubah. Begitu cepatnya berubah. Ya, dan ilmu pengetahuan satu hari kalau kita mau teliti ya, mungkin 50 buku pengetahuan itu terbit setiap hari. Tapi masalahnya bangsa kita ini kan baca aja malas kok. Baca aja malas. Anak-anak saya ini kadang-kadang saya marahin. Wah, ini gimana Pak? Ini pembagian buku suruh baca melulu katanya. Iya, kamu mau baca apa enggak? Karena anak-anak sekarang udah malas membaca. Makanya kemarin ada inisiatif dari Pak Paul bikin komik. Lebih sulit lagi saya bikin komik Pak Paul daripada bikin buku, pening kepala saya. Ya kan? Nah, yang begini-begini, ini contoh. Bukan berarti saya nggak kontak dengan Bu Koni, kontak terus. Ya, saya bermain di doktrin, beliau bermain di literasi. Sekarang lah, saya tanya, di kita ini, ngerti nggak doktrin pertahanan keamanan semesta itu? Ngerti nggak? Nggak ada. Mana tata ruang pertahanan kita? Mana tata ruang keamanan kita? Kemarin saya ada webinar ya dengan para dokter-dokter masalah virus ini. Ya. Waduh, banyak sekali yang saya tahu dari situ, tetapi mereka tidak bersinergi. Ada kepala BKK, ada kesehatan, ya, ada ahli ekonomi, ada Ibu Mutia Hatta. Kemarin saya ikut webinar. Terakhir saya diminta saran, apa Pak Tobing? Kita nggak punya rencana kampanye. Ya, kampanye menghadapi serangan virus COVID-19. Bahkan sekarang ini sudah berubah. Harusnya kemarin, Januari itu sudah ada lagi operasi tangkap darurat. Tangkap darurat kedua, tangkap darurat pertama, yaitu tadi, 2019. Sekarang COVID-nya sudah bukan COVID-19. Sudah COVID-21. Nanti, Januari tahun depan sudah COVID-22. Coba kita belajarlah dari lesson learn. Lesson learn apa? Pelajaran yang dapat dipetik ketika terjadi serangan virus. Virusnya, virus apa? Virus Spanyol dulu. Berapa tahun? Berapa gelombang dia? Ya, sekarang lihat ini. Sudah pada vaksin segala macam vaksin. Sekarang lihat, lockdown di mana-mana. Rumah sakit penuh. Lo lihat, karena tidak punya rencana kontingensi. Saya sampaikan, karena kita dari awal sudah lalai. Sudah mengabaikan. Ya, sudah mengabaikan. Lah, katanya kita ini salah. Dulu pernah saya ditanya sama Pak Paul kan. Saya bilang, kalau namanya perintah itu salah. Walaupun saya militer, saya bilang apa? Apakah ini berdampak kepada kepentingan nasional enggak? Kalau berdampak kepada kepentingan nasional, no way. Saya tidak akan tunduk kepada perintah itu. Kenapa? Lesson learn. Lesson learn dari siapa? Bapak bangsa. Siapa Bapak bangsa? Ya Pak Sudirman itu, Jenderal Sudirman itu.
sonder pemerintah, saya akan terus berjuang. Jadi tolong jangan dipakai apa itu ya, Roma 13 itu nggak laku di sini. Coba baca Roma 13 itu. Pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang pemerintah ini ditetapkan oleh Tuhan atau saya izin Tuhan? Tolong dianalisa, jangan saya dipaksa untuk mengikuti Roma 13. Lihat kalimat terakhir itu, pemerintahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi ada pemerintah yang diizinkan Tuhan nggak? Saya izin Tuhan. Sekarang coba lihat kasus pelajaran yang dipetik. Waktu kasus Herodes, kenapa Maria dan Yusuf tidak tunduk kepada perintah Herodes? Anak yang harus menyerahkan anak sulung, anak yang berumur 2 tahun. Tapi dia malah pergi ke Mesir. Jadi jangan ya, hati-hati kalian menyampaikan statement tapi tidak paham. Contoh Ayub. Kalian boleh menguji dia ketika setan menguji dia. Tetapi satu nggak boleh. Apa? Jangan ambil nyawanya. Jadi tolong hati-hati ya membaca Alkitab, menerjemahkan Alkitab, menyampaikan lagi di luar begini. Waduh. Yosua Tewu juga ngomongnya kayak apa? Iya. Si Yosua Tewu juga ngomongnya, saya damprat. Ingat ya, pemerintahan yang ditetapkan Tuhan dan pemerintahan seizin Tuhan. Herodes ditetapkan Tuhan atau seizin Tuhan? Ya, Raja Romawi itu seizin Tuhan atau pemerintahan ditetapkan Tuhan? Hati-hati, orang ditetapkan nama dewa kok. Nah, yang begini-begini tolong, ini analisa saya. Ya, tapi saya merasa itu benar. Makanya dulu kita tanyakan, Jokowi bersumpah dengan apa? Nah, hati-hati loh ya. Jangan merasa kita hebat. Saya udah katakan, karena kita merasa tahu, padahal kita tidak, itu artinya apa? Bahwa kita tidak memiliki ketidaktahuan. Ketidaktahuan kita membuat kita merasa tahu. Saya bilang, saya kalau ngomong, nggak ada dasarnya saya nggak berani. Ada benchmarkingnya. Sekarang masalah senjata. Ya tadi sudah saya jawab ya Pak Tambah. Itu sudah melalui proses pengambilan keputusan apa tidak? Karena rencana kampanye, rencana strategis, itu melalui proses. Proses, contoh saya beritahu ya. Yang namanya Presiden Amerika, ketika dia pemilu, ya dia kampanye segala macam, dia sudah siap konsep. Begitu dia jadi presiden, seminggu kemudian dia sudah menyampaikan strategi nasionalnya. Kapan dibuat? Oh itu sudah lama, sudah dipersiapkan lama. Sementara Indonesia nggak punya strategi nasional. Kenapa? Karena tim Dewan Keamanannya nggak ada. Jadi setiap presiden, ya sebelum dia terpilih di Amerika dimanapun, mereka punya tim dewan calon-calon tim Dewan Keamanan, bahkan calon-calon apa? Kepala intelijennya. Makanya setiap presiden ganti, pasti kepala intelijennya ganti. Nah kita kan nggak jelas. Ya, kita kan kecolongan terus. Jadi catatan demokrasi itu bukan catatan demokrasi, catatan bobokrasi itu nanti. Tahu nggak bobokrasi? Atau catatan krejikrasi kan gitu. Jadi beginilah ya, saya mau nyampaikan, saya tidak akan berani bicara di sini tanpa ada benchmarkingnya. Saya beritahu, tanpa ada benchmarkingnya saya tidak mau. Kenapa? Harus ada standar. Sekarang senjata yang kita mau adakan, ya, senjata yang mau kita beli, ya, itu punya apa enggak? Punya standar ISO-nya enggak? Tadi udah saya kasih contoh. Saya kalau mau rekomendasi yang punya Samsung itu 7 turunan saya nggak habis duit saya. Karena apa? Kalau saya rekomendasi saya dikasih saham kosong. Biar tahu aja, dikejar saya kemana-mana. Tidak, saya tidak mau. Makanya senjata itu tidak dibeli angkatan darat. Ya, saya beritahu aja, saya nggak mau pamer lah. Ya, apa yang saya kerjakan buat bangsa dan negara yang sudah saya habisin semua. Tapi itu tadi, siapalah saya? Awak ini apalah, kata orang Medan. Ya ada Buli Solisa tahu itu. Awak ini apalah. Saya do mengatur negara on. Siapa yang mengatur negara ini? Hepeng. Duit. Nah yang begini-begini kita punya paradigma yang betul-betul, aduh, nggak ngerti, tidak ada standarnya. Beli. Nah sekarang saya setuju. Bahkan di doktrin militer yang saya tulis, itu ya, Indonesia akan bisa merdeka. Mampu melaksanakan apa? Diplomasi luar negeri, bebas dan aktif. Jika punya kemampuan dan kekuatan. Bukan gayanya Menlu. Mutuskan begini-begini. Punya kekuatan enggak kita? Punya kemampuan enggak kita?
membela, mampu, hanya ngomong doang kan. Makanya saya bilang, apakah proses pengambilan keputusan ini dipahami nggak? Saya ketika vaksin ini mau menyerang bukan vaksin ya, virus mau menyerang Indonesia, saya sudah tahu dari 2016, 2015 saya sudah tahu. Tapi kalau saya ngomong, apa kena ke saya? Oh, jangan-jangan kamu yang menciptakan virus, kan begitu. Nanti kalau mau saya buktikan di sini. 2015, 2016, saya sudah ngomong di depan Eporus. Itu Eporus saya, Bapak udah. Darwin Tobing. Saya diundang 7 jam saya bicara di AKBP. Di PR aja. Sudah ngomong saya. Virus. Mana mau didengar? Jangan dikira enggak. 21 November, saya diundang ke Dewan Ketahanan Nasional. Saya ngomong apa? Virus. Di situ ada Kusnanto Anggoro. Tanya dia kalau nggak percaya. Ada Andi Wijayanto, ada Pak Bambang dari Bappenas. Tolong, masalah pembangunan ibu kota, anggaran boleh. Tapi tolong, ada yang paralel. Masalah kesehatan nasional. Tapi apa komentar mereka? Oh, nggak perlu Pak Tobing kesehatan nasional. Waduh, bangsa ini banyak mati. Ya, lebih berat biaya mengurus yang mati, yang sakit daripada mengurus yang hidup. Sudah nggak dianggarkan benar-benar? Oh, nggak ada. Januari, Desember, saya masih ngomong tanggal 17 Desember. Saya ngomong juga itu, kalau nanti terjadi serangan virus, siapa yang bertanggung jawab? Ada buktinya, tapi kemarin saya bilang, kalian rekam nggak itu yang saya ngomong? Divideokan nggak? Saya salah waktu itu. Tidak. Saya bawa anak buah saya ini kebetulan nggak divideokan. Kalau videokan saya tayangkan di sini. Jadi bukan nggak mikir, bukan mikir main-main negara ini. Saya kan udah bilang, panggilan hati nurani saya menjadi tentara ini. Bukan mencari pekerjaan, enggak. Ya. Jadi saya beritahu aja, jadi ini, itu tadi Pak Tamba, berapa lama? Itu standar benchmarkingnya. Kalau nggak percaya, tanya ke Inggris sana. Tetapi mereka udah menyiapkan, sekarang contoh. Mau terjadi perang di Timur Tengah, mereka sudah punya rencana kampanye nggak? Udah bertahun-tahun mereka menyiapkan itu. Tapi evaluasinya berjalan, makanya ada progress report bulanan, ya, triwulanan, semesteran. Waduh, itu kalau Amerika mengikuti pelajarannya itu mengerikan buat saya. Nggak mungkin kita mampu melakukan itu. Kenapa? Karena pendidikan kita sekedar mencari nilai, mencari ijazah, mencari titel. Lah kumpulkan aja sekarang Pak Paulus ini pakar-pakarnya. Coba masalah bencana juga, semua coba pelajari. Lesson learn, tidak ada yang dipersiapkan, selalu spontanitas. Makanya sekarang, Bapak belum nggak? Mau mencari vaksin untuk 200 juta penduduk ini. Sekarang apalagi sudah dikaji nggak di Malaysia? Sekarang anak-anak sudah kena semua. Dipelajari sama mereka. Sementara di Indonesia para wisata buka. Ya. Kemudian sekolah sudah mulai lagi offline. Silakan aja. Lihat ini sekarang di Tangerang ini, di dekat saya ini satu RT kena semua ini. Ya belum lagi kasus di Kudus sekarang. Ikutilah perkembangan itu. Mana ada rencana kontingensi? Kemarin saya tanya, kalau rencana kampanye untuk politik, mencari kedudukan, mencari posisi, waduh sibuk. Semua biaya habis-habisan ke sana. Tetapi rencana kampanye untuk melindungi bangsanya, melindungi itu padarannya mana? Nggak ada. Apakah gubernur itu mengerti, Hankam Rata? Apakah bupati ngerti? Rakyat ngerti? Uang yang dijamin aja banyak nggak ngerti kok. Bagaimana kita mau buat rencana kampanye? Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.